Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kemarin aku sudah sharingkan ke kalian beberapa alasan kenapa kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang aku bakal sharing ke kalian bagaimana cara keluar dari zona nyaman itu. Keluar dari zona nyaman bukanlah suatu hal yang mudah. Kita gak serta-merta keluar dari zona nyaman itu tanpa adanya persiapan yang matang. Keluar dari zona nyaman tanpa adanya persiapan akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang pertama, menemukan kekuatan dan mengambil sikap berani. Mengetahui dan memahami apa yang menjadi kekuatan kita akan menjadi fondasi ketika kita hendak keluar dari zona nyaman. Ketika kita sudah memahami apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki kita, maka rasa takut dan cemas akan sedikit berkurang karena adanya rasa yakin. Dengan adanya kekuatan, maka harus dibarengi dengan sikap berani. Berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman ke zona yang lebih menantang. Kamu bisa loh menemukan kekuatan yang kamu miliki dengan mengenal diri kamu seutuhnya terlebih dahulu. Yang kedua, memahami ketakutan dan rasa stres. Ternyata, rasa stres itu tidak selamanya dikategorikan sebagai suatu hal yang buruk loh. Ada suatu gagasan yang disebut sebagai eustress atau stres positif. Hah? Stres positif maksudnya apa nih? Sebagai contoh, ketika kita berpidato di depan banyak orang, yang awalnya kita merasa stres dan takut, rasa stres itu malah mendorong kita untuk terus berlatih agar penampilan kita berjalan dengan lancar. Eustress memberikan energi dan mendorong kita untuk berani menghadapi situasi tersebut. Eustress dapat muncul ketika kita melihat suatu hal, melihat suatu permasalahan dengan lebih jernih dan dari sudut pandang yang positif. Sisi positif yang kita lihat akan mengubah suatu permasalahan yang tadinya merupakan suatu rintangan yang menakutkan akan menjadi suatu rintangan yang membangun. Dengan melihat keluar dari zona nyaman dari sisi positif, maka rasa takut dan cemas akan sedikit berkurang. Yang ketiga, mempersiapkan dan menghargai diri sendiri. Rasa takut dan cemas ketika kita hendak keluar dari zona nyaman adalah suatu hal yang wajar. Perasaan tidak nyaman ini dapat diminimalisir dengan melakukan salah satunya yaitu persiapan yang matang. Sebagai contoh, aku sering cerita bahwa dulunya aku adalah seorang pemalu. Ketika aku SMP, pada saat itu ada tugas praktek pidato di depan teman-teman dan guru. Hal itu membuat aku harus keluar dari zona nyamanku, yaitu sebagai seorang pemalu. Pastinya pada saat itu aku merasa takut ketika aku tidak lancar berpidato dan merasa cemas ketika apa yang aku ngomongin itu jelek dan susah dimengerti oleh audiens. Bagaimana cara mencegahnya? Yang benar banget, melakukan persiapan yang matang. Aku latihan memahami teks pidato. Aku latihan berbicara di depan cermin, bahkan latihan di depan teman-teman terdekatku, dan meminta feedback kepada mereka. Dengan melakukan beberapa hal tadi, kemungkinan untuk berhasil pun akan semakin besar. Begitu juga ketika kita akan keluar dari zona nyaman. Dengan persiapan yang matang, maka rasa takut dan cemas akan sedikit berkurang. Terakhir adalah menghargai diri sendiri. Keluar dari zona nyaman bukanlah suatu hal yang mudah. Setiap langkah maju
adalah suatu kemajuan sekecil apapun langkah itu. Dengan menghargai diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih bersemangat untuk keluar dari zona nyaman itu. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Mary Riana. Beliau mengatakannya seperti ini: lebih baik keluar dari zona nyaman dan kembali bekerja keras daripada merasa nyaman namun masa depan menjadi tidak jelas. So, itu dia penjelasan dari aku. Semoga beberapa hal tadi dapat membantu kalian dan dapat berguna buat kalian untuk keluar dari zona nyaman. Thanks yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.